Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunisa Al-Husna. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai laporan arus kas. Nah, apa sih laporan arus kas itu? Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menginformasikan arus kas masuk dan kas keluar, yang dimana berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk satu periode tertentu. Selanjutnya ada manfaat laporan arus kas, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitasnya. Maksudnya, di sini kita akan tahu nilai kas perusahaan, dan kita akan tahu apakah perusahaan mengalami masalah dalam operasi liabilitasnya, terkhususnya untuk liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek, serta membayar dividen untuk menunjukkan kemampuan perusahaan itu dalam menghasilkan kas untuk masa yang akan datang. Selanjutnya ada aktivitas dalam laporan arus kas, yaitu ada 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasional yang merupakan transaksi-transaksi tunai yang memengaruhi item-item dalam laporan laba rugi. Nah, isi dari laporan laba rugi itu seperti pendapatan atau penjualan untuk perusahaan dagang dan beban-beban. Selanjutnya, pada aktivitas investasi, yaitu transaksi-transaksi secara tunai juga yang memengaruhi item-item pada kelompok aset tidak lancar, seperti investasi jangka panjang, aset tetap seperti tanah, peralatan, bangunan, dan aset tak berwujud seperti hak paten dan hak cipta. Dan aktivitas pendanaan, yaitu transaksi secara tunai juga, yang memengaruhi item-item pada kelompok liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Contoh liabilitas jangka panjang ini seperti hutang obligasi jangka panjang dan wesel jangka panjang. Serta contoh dari ekuitas seperti modal saham atau share capital ordinary, saldo laba, return earnings, dan dividen. Selanjutnya kita akan mencoba menganalisis transaksi, apakah ia merupakan transaksi yang memengaruhi kas atau tidak, dan apakah ia merupakan kas masuk atau keluar, dan akan dilaporkan ke aktivitas mana transaksi tersebut. Pada nomor 1, transaksi penjualan barang dagang secara tunai. Transaksi ini akan memengaruhi kas pada kas masuk karena terjadinya transaksi penjualan barang dagang secara tunai dan akan dilaporkan ke dalam aktivitas operasional karena penjualan merupakan isi dalam item laporan laba rugi. Selanjutnya pada nomor 2 yaitu transaksi pembayaran gaji karyawan. Pada transaksi ini memengaruhi kas pada kas keluar karena adanya pengeluaran kas untuk membayar gaji karyawan. Karena jurnal umum pada transaksi nomor 2 ini yaitu beban gaji pada kas, sehingga ia akan dilaporkan pada aktivitas operasional juga karena beban termasuk ke dalam item laporan laba rugi. Nomor 3 yaitu transaksi penerimaan piutang dari pelanggan. Pada transaksi ini akan memengaruhi kas, yaitu pada kas masuk karena terjadinya penerimaan kas dari piutang pelanggan dan akan dilaporkan pada aktivitas operasional karena sebelum jurnal piutang itu dibuat, ada jurnal yang sebelumnya dibuat yaitu piutang pada pendapatan. Oleh karena itu, transaksi nomor 3 ini akan dilaporkan pada aktivitas operasional karena pendapatan termasuk ke dalam laporan laba rugi. Selanjutnya ada transaksi penyusutan aset tetap perusahaan. Nah, pada transaksi nomor 4 ini ia tidak memengaruhi kas karena penyusutan itu merupakan transaksi yang signifikan. Selanjutnya nomor 5 terjadi transaksi pembelian peralatan secara tunai. Nah, pada transaksi ini ia akan memengaruhi kas pada kas keluar karena adanya pembelian peralatan secara tunai dan akan dilaporkan pada aktivitas investasi karena peralatan termasuk ke dalam aset tetap dan aset tetap merupakan bagian dari aset tidak lancar. Selanjutnya ada pembelian tanah dengan menerbitkan
menerbitkan saham. Pada transaksi nomor 6 ini ia tidak memengaruhi kas karena diterbitkannya saham, sehingga tidak adanya transaksi kas yang keluar ataupun masuk. Sehingga jurnal pada nomor 6 ini yaitu tanah di posisi debit dan ia menerbitkan saham, maka share capital ordinary-nya dikredit.